Salam jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur walaupun kita di dalam ibadah masih dalam online dan kita beribadah di rumah kita masing-masing, tidak mengurangi sukacita kita pada hari ini. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Panggilan ibadah kita di dalam Mazmur 104 ayat 33 dan 35b. Kita akan membaca secara bergantian. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Sama-sama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, kita angkat pujian kita dari KPPK 391 ayat 1 dan 2. Hormat bagi Allah Bapa. Bersorak-sorai bagi Allah, bersorak-sorai bagi Tuhan kita, dan kita akan menyanyikan hidup pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita angkat pujian kita bersama malaikat di surga. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa rasa syukur kami. Kami datang kepadamu Tuhan, untuk kesempatan Engkau masih berikan hingga pada hari ini. Kami boleh datang meninggikan Engkau. Kami boleh datang memuliakan Engkau.
kami boleh datang menyatakan syukur kami atas apa yang Tuhan sudah nyatakan. Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kami untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan, biarlah kemuliaan hormat bagi nama-Mu saja. Biarlah Tuhan melawat semua jemaat Tuhan yang ada beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau memakai semua peralatan-peralatan yang kami pakai ini Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, baik itu yang memimpin pujian, pemusik, singer, multimedia, dan hamba-Mu yang akan Kau percayakan dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah semuanya hanya hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan. Kita akan memuji dari jiwa kita. Kita akan memuji Tuhan dari Pujilah Hai Jiwaku KPPK 413. Pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerah-Nya, Dia sembuhkan dan ampuni dosamu dan menyelamatkanmu. Besar anugerah-Nya, besar anugerah-Nya, melebihi perkiraanku. Besar anugerah-Nya, setinggi langit sejauh barat dan timur, demikian kasih setianya, bagaikan Bapa kasihi anaknya, Dia pun mengasihimu. Besar anugerah-Nya, besar anugerah-Nya, melebihi perkiraanku. Besar anugerah-Nya, besar anugerah-Nya, besar anugerah-Nya, melebihi perkiraanku. Besar anugerah-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dengarkanlah ayat pengakuan dosa yang diambil dari Yakobus 4 ayat 8 sampai 10. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Mari bersama-sama kita berdoa mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami datang di hadapan-Mu di pagi hari ini, di dalam kehidupan kami sebagai anak Tuhan. Tuhan, tanpa sadar kami bisa termakan bujuk rayu si jahat.
tanpa kami pikirkan, kami cepat-cepat melakukan apa yang menjadi kemauan diri sendiri, dan kami tidak bertanya kepada Tuhan. Oh Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami yang sekarang kali kebablasan, kami yang tidak menganggap penting Tuhan di dalam hidup kami. Kami akui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Kesulitan yang ada sekarang ini membuat kami hanya fokus kepada masalah. Pergumulan yang ada saat ini membuat kami lupa akan kehadiran Tuhan. Karena itu Tuhan, ampuni kami. Sucikan, layakkan kami. Tahirkanlah kami Tuhan. Perbaharuilah hubungan kami, sehingga kami yang jauh kami makin dekat dengan Tuhan. Dan ketika kami dekat dengan Tuhan, kami peka terhadap suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau, itulah yang akan kami lakukan saat ini. Tuhan, ampuni kami di dalam peran kami masing-masing, di keluarga, suami istri, orang tua, anak-anak, dalam pekerjaan, dalam usaha, atau apapun yang Tuhan percayakan bagi kami. Jadikan kami teladan yang baik bagi orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau mendengar doa pengakuan dosa kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa kami, kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Amin. Saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru diambil dari Mazmur 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mari bersama-sama jemaat kita berdiri, kita nyanyikan nyanyian syukur dan tekad kita kepada Tuhan. Kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Saudara, biarlah kehidupan kita yang sudah mengalami anugerah Tuhan, ditebus oleh darah yang mahal,
Kehidupan kita adalah kehidupan yang memuji dan menyembah Tuhan selalu. Mari bersama-sama setiap orang percaya di segala gereja, di segala tempat dan segala abad. Kita akan mengikrarkan, mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Mari dengan hikmat kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Baiklah jemaat Tuhan, setelah kita mengaku dosa dan kesalahan kita akan dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita dari KPPK 291, Ku Serupa Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami datang di hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu, memohon pertolongan-Mu, sehingga waktu kami membaca dan merenungkan firman, tidak ada yang terlewatkan begitu saja. Tolonglah kami, meskipun kami beribadah secara virtual, tidak mengurangi hikmat, tidak mengurangi kedekatan kami dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, urapi hamba-Mu dalam dia memberitakan
firman Tuhan ini. Urapi juga seluruh jemaat yang membaca dan mendengarkan, sehingga firman Tuhan ini mengubahkan hati seluruh jemaat dan menjadi bukti di dalam kehidupan mereka sehari-hari bahwa firman itu mengubahkan hidup mereka juga. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema minggu ini adalah damai sejahtera di dalam kesesakan. Mari kita buka bagian firman Tuhan, bagian yang sudah sering kita baca dan kita kenal. Diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-29. Kita akan baca ayat 1, 3, 7, kemudian ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Saudara yang tidak punya Alkitab boleh mengikuti membaca di layar saudara-saudara. Ayat yang pertama. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda ke Babel. Kepada Nebukadnezar Raja Babel bunyinya, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ayat 10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau jemaat melihat peta yang ada di layar kaca di handphone atau di televisi jemaat sekalian, tentunya saudara-saudara jemaat pernah mendengar negara Somalia, bukan? Negara ini adalah negara yang miskin dan sering terlibat di dalam perang saudara. Dan saudara-saudara, saking miskinnya negara ini, penduduk-penduduknya seringkali menjadi bajak laut dan mereka sering merampok kapal-kapal, terutama kapal tanker yang lewat di perairan Samudra Hindia. Saudara-saudara, karena miskin, karena perang saudara, banyak di antara penduduk yang menjadi pengungsi. Mereka berusaha mengungsi ke daerah-daerah atau ke negara-negara sekitar dari Somalia. Dan ada pengungsi yang sampai di negara Uganda. Saudara bisa melihat di layar, di ibu kotanya Kampala. Saudara, di Uganda mereka diterima dengan baik. Ya. Sayangnya bukan berlaku seperti seorang pendatang yang baik. Justru para pengungsi Somalia ini melakukan hal yang tidak menyenangkan. Saudara, salah satunya yang mereka lakukan adalah di bulan Juli tahun 2010. Ya. Lebih dari 50 orang tewas dan 100 orang itu dirawat di rumah sakit karena ada ledakan bom, saudara-saudara. Dan herannya, mereka meledakkan bom ketika orang-orang atau ketika penduduk saat itu sedang menikmati Piala Dunia 2010, saudara-saudara. Nah, saudara, pengungsi Somalia ini adalah orang yang saya katakan tanda kutip terbuang dari negaranya, tanah kelahirannya, tanah airnya, mengungsi ke Uganda.
Apapun alasannya, seharusnya mereka itu tahu diri, saudara-saudara. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu pepatah yang lazim, umum kita dengar. Artinya apa? Di mana mereka berada, seharusnya mereka melakukan apa yang baik, beradaptasi dengan baik, menghormati tempat tinggal mereka, dan hidup di dalam perdamaian dengan siapapun. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi yang hampir mirip ya dialami oleh penduduk Israel. Saudara, konteks di zaman Nabi Yeremia ini, firman Tuhan yang kita baca. Orang Israel mengalami pembuangan di Babel. Dan mereka, kita semua tahu, dihukum oleh Tuhan karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Dan ketika orang Israel berada di pembuangan, Yerusalem mengalami masa-masa kehancuran. Waktu itu Raja Sedekia adalah raja bonekanya Babel. Di saat yang sama, Nabi Yeremia harus berhadapan dengan nabi palsu. Hananya namanya. Saudara, itu ada di satu pasal sebelum pasal 29. Di pasal 28 dikatakan, satu pasal sebelum pasal 29. Nabi Hananya berani memberitakan bahwa Tuhan Allah akan melepaskan Israel, membebaskan Israel dari bangsa Babel hanya di dalam 2 tahun. Di pasal 28 ayat 3 dan 4. Nah, saudara-saudara, apakah itu terjadi? Saudara bisa melihat sendiri, ya. Ternyata apa yang dikatakan oleh nabi palsu itu tidak terbukti. Dalam 2 tahun Tuhan tidak membuktikan. Dalam 2 tahun Tuhan tidak membebaskan bangsa Israel dalam penjajahan Babel. Nah, karena itulah saudara-saudara, Nabi Yeremia merasa terpanggil. Ya, sebagai nabi yang diutus oleh Allah, dia harus mengoreksi, membenarkan, menegur kebohongan ini. Mengungkapkan kebohongan Hananya. Sekaligus dia menyatakan janji Allah kepada umat Israel di pembuangan. Dan janji itulah yang dikirim dalam bentuk surat kepada orang-orang Israel yang berada di dalam masa pembuangan. Saudara, mari kita fokus ke ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, ayat 11 ini mau berkata apa? Secara umum pasti kita tahu, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk umat Israel di pembuangan. Tuhan ingin yang terbaik untuk mereka. Ada rancangan damai sejahtera dikatakan, dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan punya rencana bagi orang Israel. Dan di dalam rencana itu, saudara-saudara, ada janji pengharapan akan masa depan, akan hari depan yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya yang mereka alami di pembuangan. Saudara-saudara mendengar berita ini, kedengarannya saudara-saudara kabar baik bukan? Siapa yang tidak mau dengar berita seperti ini? Saudara, kita hidup di zaman ini sekarang. Kita banyak sekali menerima kabar, berita, informasi yang semuanya itu serba tidak pasti. Di dalam dunia yang tidak ada kepastian seperti ini, saudara mau dengar berita yang bagaimana? Apakah berita yang membawa kedamaian dan kepastian? Ataukah berita-berita yang isinya janji-janji belaka dan pada akhirnya itu tidak terbukti? Nah, saudara, tema hari ini adalah damai sejahtera dalam kesesakan. Bicara mengenai damai sejahtera, saudara, itulah rancangan Tuhan dalam kehidupan umat Israel, umat pilihan, dan saya percaya itu juga rancangan Tuhan bagi kita semua. Dan di dalam konsep pemahaman kita, kita seringkali saudara-saudara kurang tepat
tidak tepat memahami apa sebetulnya rancangan damai sejahtera itu. Bagi kita, rancangan damai sejahtera Tuhan adalah Tuhan pasti punya semua yang baik bagi saya. Penderitaan yang saya alami pasti akan berakhir. Kesulitan saya pasti ada jalan keluar. Ada masa depan yang baik bagi saya. Nah, saudara-saudara, itu semua tidak salah. Tetapi dalam konteks Yeremia ini, saudara-saudara, ada yang Tuhan janjikan melebihi itu di dalam kehidupan orang Israel, termasuk juga kehidupan kita semua. Nah, kalau begitu menjadi pertanyaan, apa sebetulnya rancangan damai sejahtera versi Tuhan itu? Bagaimana kita menyelaraskan pikiran kita, memahami apa itu rencana atau rancangan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita mengerti bahwa rancangan damai sejahtera Tuhan itu tidak seperti rancangan damai sejahtera yang kita pikirkan atau yang kita inginkan. Saudara-saudara, kita perlu tahu dulu apa sebetulnya arti damai sejahtera. Dari tadi kita bicara soal damai sejahtera. Apa arti damai sejahtera khususnya di ayat 11 pasal 29 ini? Saudara, berbagai versi Alkitab bahasa Inggris boleh saudara lihat di layar. Menjelaskan apa arti mereka memakai kata prosper, welfare, well-being, peace. Untuk menjelaskan arti kata damai, sejahtera. Alkitab Indonesia memakai kata damai sejahtera. Ya, saudara, semua mengartikan sama. Pada umumnya mengatakan damai sejahtera adalah damai. Damai sejahtera itulah kedamaian. Saudara, bahasa Ibrani, bahasa asli, paling jelas menjelaskan. Bahasa Ibrani memakai kata shalom. Kata yang sering kita dengar, kata yang sering kita ungkapkan, saudara-saudara. Artinya adalah damai. Akan tetapi, saudara-saudara, bahasa Ibrani menjelaskan shalom bukan sekedar damai. Bahasa Ibrani shalom artinya, saudara-saudara, sempurna, utuh, lengkap, makmur, kesehatan, keselamatan. Nah, saudara-saudara, kita harus mengerti konsep pemikiran orang Yahudi, budaya Ibrani waktu itu. Arti damai bukan sekedar engkau itu tidak punya musuh. Arti damai bukan berarti engkau tidak ada konflik, tidak ada perselisihan dengan orang di dekatmu atau orang di sampingmu. Tetapi di dalam konteks orang Ibrani, orang Yahudi, kata damai itu menyentuh aspek spiritual atau rohani. Perasaan damai sejahtera itu bukan karena engkau tidak punya musuh, tapi sebetulnya dari dalam hatimu, dari rohmu, rohanimu, engkau merasa sempurna, utuh, lengkap. Dan ini saudara-saudara bicara soal hubungan. Jadi shalom dalam arti Ibrani, ya, tidak sekedar tidak ada konflik atau pemenuhan kebutuhan secara materi, kemakmuran. Tetapi bicara soal hubunganmu terutama dengan Tuhan. Bagaimana kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan terlebih dahulu. Itulah konsep damai sejahtera bagi orang Yahudi. Dan ketika kita terhubung dekat dengan Tuhan, saudara-saudara, maka Tuhan bisa menyediakan kedamaian di dalam aspek-aspek lain di hidup kita. Engkau harus berdamai dulu dengan Tuhan. Engkau harus dekat dengan Tuhan. Maka kemudian engkau akan merasa damai yang lain. Baru lengkap, baru utuh hubunganmu dengan sesama. Nah, saudara-saudara, tanpa hubungan yang kuat dengan Tuhan sebagai dasar yang utama, pasti semua aspek-aspek yang lain itu pasti tidak akan stabil. Saudara, paling sederhana saya katakan begini. Kalau hubunganmu dengan Tuhan gak beres,
saudara, belum tentu hubunganmu dengan sesama itu beres. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah arti damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Rancangan Tuhan yang terbaik di dalam hidupmu adalah ketika engkau ada kepastian hubungan yang dekat, yang kokoh dengan Tuhan. Ada kedamaian, ada damai sejahtera yang engkau rasakan kalau engkau terhubung dekat dengan Tuhan. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di situasi saat ini, COVID-19, banyak orang, termasuk orang percaya, itu bisa kehilangan damai sejahtera. Situasi-situasi yang sulit, bukan hanya COVID-19 saja, saudara-saudara. Pergumulan-pergumulan yang ada bisa membuat orang itu kehilangan damai sejahtera. Ujung-ujungnya apa, Bapak Ibu Saudara? Mereka kehilangan iman mereka kepada Tuhan. Mereka ingin lari dari Tuhan. Bahkan paling ekstrim, saudara-saudara. Mungkin tidak punya keinginan untuk hidup lagi. Ingin bunuh diri dan lain-lain. Tujuannya apa? Hanya untuk melepaskan diri. Berharap supaya pergumulan, kesesakan ini semua cepat berakhir. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pagi hari ini, Tuhan ingin kita tetap bertahan. Tuhan ingin kita hidup di dalam damai sejahtera meskipun di dalam pergumulan atau kesesakan. Saudara, ada dua hal yang membuat kita bisa bertahan di dalam pergumulan, tetap mempunyai damai sejahtera di dalam kesesakan yang kita alami. Yang pertama adalah percaya pada pimpinan Tuhan. Saudara, baca ayat 7 kembali. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, apa maksud ayat ini? Saudara, saya percaya berita ini sama sekali bukan berita yang ingin orang Israel di pembuangan dengar. Mereka ada di pembuangan, saudara-saudara. Bukan di tanah air mereka, bukan di tanah kelahiran mereka. Yang mereka inginkan adalah pulang kampung, saudara-saudara. Ya. Yang mereka inginkan, berita atau janji yang mereka ingin dapatkan adalah mereka bisa pulang dari pembuangan. Saudara, yang mereka mau adalah penderitaan ini segera berakhir. Sungguh di luar dugaan, saudara-saudara. Tuhan menginginkan mereka tetap berada di tempat mereka berada sekarang. Tuhan menginginkan mereka tetap berada di pembuangan di Babel. Dan saudara-saudara, Tuhan menginginkan mereka membantu negara yang justru memperbudak mereka. Saudara, kita kemudian bertanya, mengapa pimpinan Tuhan demikian? Mengapa Tuhan menyuruh saya tinggal, bukan menyuruh saya pulang? Untuk apa mensejahterakan kota yang memperbudak saya? Untuk apa saya berusaha untuk kota yang adalah musuh saya? Nah, saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, Tuhan menginginkan orang Israel percaya pada pimpinan Tuhan. Seperti apa, saudara-saudara? Jelas sekali. Orang Israel harus tinggal tetap, menjalani kehidupan seperti biasa di Babel. Firman Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kota itu. Hadirkanlah shalom itu di kota tersebut. Hadirkanlah shalom, bukan dalam kapasitas kemakmuran, saudara-saudara. Seperti yang saya katakan tadi, memang ada shalom, ada hubungan dengan kemakmuran. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Untuk apa? Babel itu bangsa yang besar. Babel itu bangsa yang kaya, saudara-saudara. Tidak perlu. Yang Tuhan inginkan adalah hadirkan shalom dengan menunjukkan bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Hubunganmu yang benar
dengan Tuhan itu seperti apa, itulah yang engkau harus tunjukkan di kota Babel. Seorang penafsir, saudara-saudara, dia berusaha menjelaskan bagaimana artinya mengusahakan kesejahteraan. Dia mengatakan begini, mengusahakan kesejahteraan kota artinya adalah bagaimana Israel mewujudkan iman di dalam tindakan. Apa maksudnya, saudara-saudara? Maksudnya begini, sebagai umat Tuhan, keberadaan orang Israel bisa memberikan pengaruh bagi kehidupan di sekitar mereka. Tunjukkanlah, wahai orang Israel, kehidupanmu sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Meskipun saudara-saudara ingat, lingkunganmu, ya, kehidupan di sekitarmu itu berubah. Itulah yang Tuhan inginkan. Percaya pada pimpinan Tuhan. Hadirkanlah shalom bagi kota itu. Firman Tuhan mengingatkan hal yang sama bagi kita, saudara-saudara. Percayalah akan pimpinan Tuhan. Tuhan ingin kita tetap bertahan dalam keadaan sulit seperti sekarang ini. Tuhan ingin kita berada bersama dengan Tuhan, meskipun kita harus mengalami masa-masa kesesakan di dalam kehidupan ini. Tuhan menginginkan dimanapun engkau tinggal, hadirkanlah shalom itu. Mulai dari dirimu, keluargamu, ke lingkungan tempat tinggalmu. Tunjukkanlah bahwa engkau itu orang yang beriman, saudara-saudara. Engkau mampu bertahan di dalam kesesakan karena ada shalom itu. Perlihatkanlah kehidupanmu yang ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Memiliki damai sejahtera kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu saat ini. Amin, saudara-saudara. Amin. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah percaya pada janji Tuhan. Kalau hal yang pertama tadi adalah percaya pada pimpinan Tuhan, hal yang kedua adalah percaya pada janji Tuhan. Saudara, di ayat 10 dikatakan begini, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Nah, saudara-saudara, ayat ini menjelaskan suatu rentang waktu yang kita pun tidak bisa anggap sepele, saudara-saudara. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Lewat 70 tahun, baru Tuhan menepati janjinya kepada umat yang dikasihinya. Bisa saudara-saudara bayangkan 70 tahun, saudara-saudara. Suatu masa yang panjang. Satu generasi bisa lewat itu, saudara-saudara. Dan bisa jadi orang yang membaca berita, mendengar surat dari Yeremia ini, mereka itu sudah meninggal, saudara-saudara, ketika umat Israel balik ke tanah perjanjian. Bisa jadi yang ada atau yang kembali hanyalah anak dan cucu mereka. Saudara-saudara, sekali lagi saya tegaskan, rencana Allah bukan menghancurkan umat Israel. Allah menghukum mereka karena kejahatan mereka dan mengembalikan mereka ke tanah kelahiran mereka. Ada janji pemulihan, saudara-saudara, yang Tuhan berikan. Dan saudara bisa membaca janji pemulihan itu di dalam pasal-pasal selanjutnya. Pasal 30 sampai pasal 33. Ada juga bisa saudara baca di kitab Esra atau kitab Nehemia. Inilah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang Israel. Meskipun mereka berada dalam masa kesulitan di pembuangan. Tuhan kelak memberikan masa depan yang cerah bagi mereka. Saudara, setelah 70 tahun, diperkirakan itu 605 atau 607 sebelum Masehi sampai 537 sebelum Masehi. Itu orang Israel dibuang 70 tahun. 537 sebelum Masehi, orang-orang Israel mulai kembali ke Yerusalem, ke tanah kelahiran mereka.
Di saat itu saudara-saudara perlu tahu, kerajaan Babel jatuh. Dan waktu itu yang berkuasa adalah kerajaan Media Persia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah akan janji Tuhan. Meskipun itu membutuhkan waktu yang panjang, saudara-saudara. Orang Israel 70 tahun. Kita nggak tahu. Itu adalah waktu Tuhan, bukan waktu kita. Tetapi janji Tuhan itu ya dan amin. Apa yang manusia katakan bisa tidak terbukti seperti yang dikatakan oleh Hananya nabi palsu itu. Tetapi apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan katakan itu pasti terbukti. Amin, saudara-saudara. Amin. Ya. Janji manusia bisa berujung kepada kekecewaan. Tetapi janji Tuhan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Saudara, bicara soal janji Tuhan. Ada 2 ayat yang saya ingin ajak jemaat sekalian membacanya. Kita buka Mazmur 12. Mazmur 12 ayat yang ke-7. Kita akan baca, saya akan baca untuk Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Satu lagi dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Saya bacakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi saudara-saudara, ada maksud Tuhan. Kenapa Israel 70 tahun dibuang? Supaya mereka bertobat, saudara-saudara. Dan Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan mengasihi mereka. Dan Tuhan mengembalikan mereka kepada keadaan yang semula. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, menghadapi masa-masa yang sulit seperti saat ini. Ketika engkau bergumul di dalam kesesakanmu, di dalam keadaanmu di sekelilingmu, ketika engkau bergumul dengan usaha pekerjaanmu, bergumul dengan keluargamu, sakit penyakitmu bahkan, apa yang membuat kita sebagai anak Tuhan bisa bertahan? Bagaimana engkau bisa mengatasi semua ini? Bagaimana engkau tetap memiliki damai sejahtera menghadapi semua ini? Ingat 2 hal ini. Percaya pada pimpinan Tuhan, percayalah pada janji Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Tuhan adalah Allah yang memiliki hikmat yang luar biasa. Jauh melebihi apa yang kami bisa bayangkan dan pikirkan, Tuhan. Engkau tahu yang akan terjadi di masa depan kami. Kami tidak tahu. Kami hanya bisa berandai-andai. Karena itu Tuhan, menghadapi kesulitan terutama di saat sekarang ini, kami butuh anugerah dan belas kasihan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Percaya pada pimpinan Tuhan. Percaya pada janji Tuhan. Dan itulah damai sejahtera, shalom yang ingin kami hadirkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Mulai dari diri kami, keluarga kami, bahkan kepada seluruh masyarakat yang ada di sekeliling kami. Mampukan kami Tuhan jadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Firman Tuhan ini kami terapkan di dalam hidup kami setiap hari. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, kita sudah mendengarkan firman yang boleh menguatkan kita. Firman yang begitu indah, biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan memberikan kita senantiasa sukacita. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan
boleh persembahan ke gereja dapat dilakukan dengan cara scan barcode di bawah ini melalui aplikasi yaitu Gereja Kristus Yesus PL, GoPay, Dana, Oppo, Link, Besa Mobile, Saku Kita, ShopeePay, dan atau kepada rekening BCA 001 3080 795. Atau Bapak Ibu boleh bawa nanti setelah selesai ibadah, kita boleh kumpulkan di gereja. Kita akan memuji Tuhan, kita angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, dengan rasa syukur kami membawa persembahan kami untuk gereja-Mu. Tuhan memberkati persembahan kami ini, dan Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, atau Tuhan juga memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang kekurangan pada saat ini. Berkati mereka Tuhan, tunjukkan kasih dan anugerah-Mu melalui apa yang mereka miliki. Tuhan, inilah persembahan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baiklah, kita akan membaca yaitu berita gembala dan doa syafaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sampai di tengah tahun, tidak terasa juga kita tinggal 2 minggu lagi selesai di bulan Juni. Mengucap syukurlah kepada Tuhan bahwa di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini, saudara masih diberikan kesempatan untuk yang pertama adalah engkau punya hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui ibadah. Ya, karena itu biarlah engkau melatih dirimu, rohanimu, seperti yang firman Tuhan katakan, latihlah dirimu dalam setiap ibadah atau persekutuan yang ada. Karena itu, saya tidak putus-putusnya menghimbau seluruh jemaat untuk mengerti dan tahu, sadar secara pribadi, kapan waktu beribadah, kapan saya harus bersekutu. Saudara, saya rindu itu hadir dari hati saudara-saudara masing-masing. Hari Minggu jam 10 saya harus kebaktian. Kalau saya tidak sibuk, saya tidak bekerja, saya mau siapkan waktu untuk kebaktian. Hari Rabu jam 7 malam saya mau siapkan waktu untuk malam doa. Saudara-saudara, ada jadwal persekutuan doa dan kebaktian umum 24 Juni jam 7 malam, tema Dia Mengingat Kita. Kebaktian umum minggu depan jam 10 pagi, kekristenan dan penderitaan. Pengkhotbah saya sendiri, pemimpin ditulis Bapak Sabar, pemusik Bapak Lazarus Emin, multimedia Gabriel. Nah, saudara-saudara, biarlah kita betul-betul mengingat akan ibadah kita. Dan saya rindu kita semua jadi penyembah-penyembah Tuhan yang setia. Pengumuman berikutnya, saudara-saudara. Setiap hari Minggu mulai
minggu ini, hari ini, setiap jemaat yang mempersiapkan persembahannya di dalam ibadah boleh membawa persembahan mereka ke gereja. Jadi mulai minggu ini, hari ini saudara-saudara, jam 12 siang sampai jam 2, saudara-saudara bisa membawa persembahan saudara di gereja. Nanti ada rekan-rekan dari anggota BPP yang akan menantikan saudara. Ya, jadi tidak perlu lagi menunggu waktu yang lama. Setiap selesai kebaktian, bagi yang dekat ya, boleh membawa persembahannya ke gereja. Yang kedua adalah, saudara, kita belajar juga seperti jemaat di Asia kecil, ya, Efesus, Filipi, Galatia. Mereka jemaat yang susah, tapi mereka menyisihkan apa yang mereka dapatkan, walaupun sedikit. Mereka peduli, mereka membantu jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. Nah saudara, saya rindu kita jemaat Muara Baru demikian. Di tengah-tengah situasi yang sulit, bukan cuma saudara yang sulit. Banyak orang lain lagi yang lebih sulit dari saudara. Banyak orang yang saya percaya juga lebih mengalami berkekurangan. Karena itu saya rindu kita semua terpanggil, saudara-saudara. Kita berikan persembahan, GKY Muara Baru peduli akan COVID-19 ini. Caranya bagaimana? Saudara-saudara juga boleh membawa ke gereja. Nanti akan disediakan kotak, saudara-saudara. Kotak persembahan khusus GKY peduli COVID. Saya rindu selama 2 minggu ini, tanggal 21 Juni dan tanggal 28 Juni, kita boleh berikan persembahan khusus ini. Nanti semuanya saudara-saudara akan dilaporkan secara transparan, ditempel di pengumuman, dan hasil persembahan ini akan dikelola oleh gereja membantu orang-orang yang ada di sekitar gereja. Membantu mereka yang sulit. Meskipun tidak seberapa saudara-saudara, tapi kita sudah menolong, mengambil bagian, membantu mereka. Saya rindu jemaat boleh antusias dan mempraktekkan apa yang dikatakan oleh firman juga. Baik, kita akan berdoa syafaat. Yang pertama, kita akan doakan gereja Muara Baru sendiri. Di dalam pelayanan di masa new normal. Kita tidak tahu sampai kapan, tapi semua diberi kelonggaran, termasuk gedung gereja. Kita belum tahu, saudara-saudara, karena memang harus menunggu pengumuman dari sinode, kapan gereja dibuka kembali. Tapi selalu kita berdoa supaya gereja Muara Baru juga siap. Semua aturan dipatuhi, protokol kesehatan disiapkan semua. Dan gereja Muara Baru bisa dibuka kembali. Saya rindu jemaat terus mendoakan ini. Kemudian kita doakan seluruh jemaat GKY Muara Baru. Apapun, dimanapun mereka berada, siapa yang saudara ingat, saudara doakan. Kemudian tak lupa doakan bangsa dan negara kita. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Kami terus mendoakan segala persiapan gereja ya, menjelang new normal, kelonggaran, masa transisi PSBB, semua kembali dibuka, tempat pekerjaan, tempat hiburan, tempat makan, pusat-pusat keramaian dibuka kembali, termasuk gedung gereja, tempat ibadah. Meskipun kami belum mendapatkan tanggal yang pasti kapan dibuka, tapi kami juga harus siap Tuhan. Segala persiapan ini kami bawa di hadapan Tuhan. Semua mengikuti aturan yang sudah pemerintah katakan. Dan kami GKY Muara Baru berusaha mempersiapkan semuanya sesuai aturan yang ada. Tolong kami supaya kami siap Tuhan. Surat-surat administrasi yang diperlukan, peralatan-peralatan yang mendukung protokol kesehatan, semua kami sediakan. Sehingga jemaat yang datang pun pada akhirnya nanti boleh turut merasakan kebaikan dari setiap arahan-arahan yang ada. Tolonglah setiap jemaat juga boleh mengerti aturan-aturan yang diberlakukan ketika mereka harus datang beribadah nanti. Kapan waktunya kami tidak tahu Tuhan. Tapi kami mau mempersiapkan diri dengan baik. Tolonglah kami semua
anggota BPP, gembala, pengurus komisi, bahkan jemaat terus bawa di dalam doa rencana kembali pembukaan gereja. Kami terus doakan juga jemaat GKY Muara Baru. Tolonglah mereka dalam kehidupan masing-masing di masa-masa kesulitan pergumulan ini. Hadirlah dalam kehidupan mereka Tuhan, mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, dengan ekonomi pekerjaan usaha yang merosot, hubungan keluarga yang mungkin kurang harmonis dan baik. Tapi Tuhan, biarkan mereka boleh merasakan shalom itu, damai sejahtera Tuhan yang hadir dalam diri mereka, karena mereka dekat dengan Tuhan. Tolonglah juga bangsa dan negara Tuhan, bagaimana mereka menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi. Ketika masa kelonggaran dibuka, ternyata banyak orang yang masih terinfeksi dan cukup tinggi Tuhan dalam beberapa hari ini. Tolong Tuhan, bagaimana bangsa dan negara, pemimpin bangsa ini diberi hikmat menyikapi semua ini. Kalau harus kembali PSBB, kami juga harus taat Tuhan. Semua demi supaya kami tidak terkena virus corona ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkuasa mengubahkan semuanya. Dan Tuhan juga yang kami yakin percaya sanggup memberikan jalan keluar, janji Tuhan yang sesuai dengan waktu Tuhan saja. Karena itu Tuhan, biarlah kami sebagai anak Tuhan belajar berserah sepenuhnya, tunduk kepada kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa syafaat kami, doa yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri, kita naikkan pujian doksologi, kemudian kita terima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Anugerah yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dan rahmat yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus, biarlah itu menyertai kita, memampukan kita menjadi saksi Kristus, menghadirkan shalom bagi lingkungan sekitar kita. Berkat Tuhan ini menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Yang dikasih Tuhan, ibadah kita selesai. Silakan duduk, masing-masing kita berdoa saat teduh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.